Tapi kalau ngeliat Persib, kayaknya laga home-nya kayaknya mereka sulit banget untuk dikalahkan kan. Kebuktian sampai sekarang mereka winning streak, memenangi semua pertandingan di home. Artinya ada 3 laga home lagi yang mereka lalui. Dan kalau mereka mulus lagi kan akhirnya ada tambahan 9 poin gitu. Itu kan yang jadi kekuatan Persib salah satunya Ya, justru. berarti kunci Persib sampai bisa melangkah sejauh ini adalah di bagian pertahanan. Iya, defense. Masih Borneo sih. Masih Borneo. Kalau kita bicara poin ya, tapi ya itu laga lawan Persija di Jakarta itu bisa jadi laga benar-benar penentu gelar ini akan kemana gitu ya. Mentality ya jelas, kalau Persib sudah teruji, dia punya mental untuk back to back, walaupun komposisinya beda jauh ya. Tim juara pertama, tim juara kedua, itu juga udah beda. Hai It's People, akhirnya kita bertemu lagi di Talk With Me, Talking With It's Me. Bersama dengan saya Syafira dan Gilang. ini master kita hari ini. Dan kita gak berdua aja Bang Gilang ya. Kayaknya gak seru kalau kita bahas bola berdua aja. Ini dia udah ada muka yang gak asing lagi di Talk With Me, It's People. Ketiga kalinya. Siapa kalau bukan Bung Haryo. Bung, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Fira. Gilang, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Ya. Kalau lihat Bung Haryo tuh seger gitu. Adem. Baru ditacap soalnya. Kok boleh tacap? Sekarang kayaknya sebenarnya bahas apa nih ya? Ini ada yang seru sekarang, ada Liga Inggris dan Liga Super. Oh, Liga Inggris, Liga Super. Mungkin yang pertama karena kita warga Indonesia, bahasa Indonesia dulu mungkin ya. Oke, kita langsung aja. Bung, sekarang kan mungkin tipis banget nih poin antara Persib dan juga Borneo. Selisih 2 poin aja. Kira-kira itu tuh dari Borneo-nya yang mungkin sudah mulai upgrade dari segi kemampuan mereka, atau memang sekarang dari level sudah setara, Bung? Kayaknya mereka balik lagi ke performance yang mereka tunjukkan di awal ya. Kalau kita lihat di awal kan kayaknya Borneo jauh banget kan, 11 kemenangan berturut-turut. Sebuah pencatatan yang fantastis tentunya buat Borneo. Kita pikir mereka akan mulus melaju, tapi begitu ketemu tim-tim yang secara kualitas agak imbang, udah mulai tuh agak sedikit keganggu. Banyak poin-poin yang hilang, tapi akhirnya setelah Persib sempat unggul lumayan, sekarang akhirnya mulai tipis lagi nih. Sekarang beda 2 poin. Tapi kalau kita lihat dari 2 tim ini sih, yang paling punya peluang. Awalnya mungkin banyak yang menjagokan Persija juga. Ketika Persija sampai kira-kira 2 bulan lalu kayaknya deh ya, tuh mereka masih tipis-tipis juga tuh kan. Cuman akhirnya berapa partai yang mereka jalani, mereka harus kehilangan poin dalam posisi yang sebetulnya mereka udah unggul. Mereka unggul 2-0, akhirnya disamakan 2 sama, mereka unggul 2-1 disamakan juga. Jadi banyak kehilangan poin-poin penting yang akhirnya membuat mereka agak sedikit keteter nih dalam urusan mengejar Borneo dan juga Persib. Mereka kalah 7 poin dari Borneo dan kalah 5 poin dari Borneo, sementara dari Persib 7 poin. Artinya misalnya mereka memenangi semua pertandingan kan butuh tim yang lain juga kehilangan poin gitu kan, Persib dan juga Borneo sendiri. Tapi kalau ngeliat Persib, kayaknya laga home-nya kayaknya mereka sulit banget untuk dikalahkan kan. Kebuktian sampai sekarang mereka winning streak, memenangi semua pertandingan di home. Artinya ada 3 laga home lagi yang mereka lalui, dan kalau mereka mulus lagi kan akhirnya ada tambahan 9 poin gitu. Tinggal mencari beberapa poin yang ada di laga away. Jadi ya seru, pasti bakal seru, dan 2 tim ini kayaknya peluangnya masih kita belum bisa betul-betul menilai Persib yang bakal menjadi juara atau Borneo yang bakal menjadi juara. Persib mungkin sebelum akhirnya mereka tertahan imbang sama Dewa kan orang udah bilang udahlah musim ini punya Persib. Tapi ternyata nggak juga gitu ya. Ketika mereka tertahan imbang, ada kans buat Borneo untuk bisa menyalip. Terutama ketika kita lihat fixture atau jadwal yang akan dihadapi kedua tim ini. Persib sendiri terakhir ditahan imbang 2-2 ya. Ya. Itu mungkin jadi sebuah kesalahan mungkin ya dari Persib yang harusnya menang terus nih. Jadi akhirnya sekarang makin tipis nih poinnya mungkin. Ya, kalau melihat mereka sempat tertinggal dan akhirnya imbang, itu sebetulnya pencapaian juga ya. Kan kita pikir mereka bakal kehilangan full point gitu ya. Tapi ternyata enggak, mereka masih bisa mencuri 1 poin. Dan kita harus ingat bahwa di home dan di away kan Persib agak sedikit berbeda ya. Terutama dalam sisi kekuatan utama mereka di belakang Bobotoh yang ada di situ. Pastinya mereka biasanya mendapatkan 3 poin kalau tampil di home gitu. Tapi kalau away, ada aja potensi mereka untuk kehilangan poin. Nggak pernah mudah untuk melewati laga-laga away. Waktu ke Borneo pun
kayaknya mereka juga banyak diserang juga, tapi akhirnya bisa membawa kemenangan kan waktu dari Borneo. Tapi ketika kemarin lawan Dewa, dalam posisi tertinggal 2-0, tetap bisa menyamakan, itu tetap poin plus sih sebetulnya buat Persib ya. Artinya mereka masih punya daya juang, mereka ada belief untuk bisa membalikkan atau paling nggak mengejar skor 0-2, dan itu dibuktikan ya sama semua pemain. Walaupun ya nggak cukup ya untuk tambahan 1 gol lagi untuk bisa merebut 3 poin. Tapi tetap aja ya dalam posisi 0-2 bisa menyamakan menjadi 2-2, itu poin positif banget sih buat Persib. Tapi itu kerugian nggak sih kalau bagi Persib hasil seri itu? Kalau Dewa kan kita nggak bisa melihat Dewa nggak bisa memastikan Dewa ini akan muncul dalam bentuk seperti apa sih. Kadang mereka bisa bagus banget, kadang mereka kok bisa kalah sama tim yang di atas kertas harusnya mereka menang gitu. Itu kan kadang-kadang kita nggak bisa melihat kekuatan Dewa seperti itu. Walaupun mungkin on paper, individual skills, tim ini bagus gitu. Tapi kadang-kadang nggak works untuk mendapatkan kemenangan gitu. Tapi kemarin mereka justru tampil cukup bagus dan kebukti mereka bisa mencetak 2 gol duluan. Kalau bisa dikatakan sebuah kesalahan, ya mungkin dalam proses 2 gol itu, Persib tidak fully fokus untuk bisa menghalau 2 gol itu. Ada kontroversi di situ ya? Muncul kontroversi. Menarik sih untuk membahas itu. Satu dari garis di pinggir gawang, ketika bola itu dianggap sudah keluar, tapi wasit belum mengesahkan bola itu keluar, sehingga masih on play. Yang saya katakan Persib nggak fully fokus adalah itu kan bola udah dibawa dulu, geser dulu ke sebelah sana, lalu baru ada crossing, baru ada sebuah gol. Artinya kan ada proses yang bisa membuat Persib sebetulnya regroup dulu nih. Sudah siap lagi. Selama wasit belum meniup itu, ya masih play on. Itu harusnya tetap fokus gitu. Baru nanti setelah itu baru mau protes seperti apa gimana gitu. Tapi begitu nggak fokus dan menjadi gol, ya pasti ada setengah dari itu menjadi kesalahan dari Persib itu sendiri gitu. Termasuk gol kedua juga. Kita bicara banyak yang bilang itu handsball. Ya kan selalu dalam beberapa podcast kan saya sering banget nih ngebahas urusan handsball gitu kan. Karena kan pasti interpretasi setiap wasit kan beda. Wasit ini mengatakan handsball, wasit ini tidak mengatakan handsball, peraturan mengatakan handsball, tapi ternyata wasit tidak melihat itu kan. Kita tidak bisa kaku melihat kalau kena tangan udah pasti handsball, belum tentu gitu loh. Sudut pandang lagi balik. Sudut pandang, proximity, apakah bolanya dekat dengan pemain sehingga pemain tidak bisa bereaksi untuk mengeluarkan tangannya, apakah kena dulu dengan bagian tubuh dia baru kena tangan, itu kan bukan sebuah handsball kan. Kemarin seperti itu gitu kan. Ada sebuah upaya untuk melakukan intercept, bolanya kena kaki dan akhirnya kena tangan Alex itu kan, sehingga bola itu memang on play, masih tetap bola jalan, sehingga lagi-lagi fokus kan harusnya ketika bola itu tetap hidup, ya Persib harusnya regroup lagi ke belakang untuk bisa menghalau. Karena kan bukannya kena tangan dan langsung masuk, kalau itu iya, pasti langsung dianggap sebuah handsball. Karena ketika kena body dulu, kena tangan dan bola itu langsung masuk, itu pasti akan dianulir gitu ya. Tapi kalau sudah ada proses dulu, sebelum terjadinya gol, pasti wasit akan punya pertimbangan untuk tetap mengesahkan gol itu gitu, dan itu yang terjadi. Jadi beberapa kesempatan saya bisa memaklumi keputusan-keputusan wasit yang banyak orang mengatakan kontroversial gitu, tapi kan selalu harus kita lihat sudut pandang mana sih wasit melakukan itu. Secara peraturan kena tangan, iya kena tangan. Apakah cukup untuk menjadi handsball? Kadang-kadang enggak. Sebuah tackle di dalam kotak penalti sudah pasti penalti, belum tentu juga. Bisa jadi itu nggak penalti. Jadi tergantung seperti apa gitu. Terutama dalam handsball ya. Sangat-sangat sulit karena ya tadi jarak, proximity. Ketika lu deket banget sama pemain, lu hampir kena, terus lu kena tangan kan, lu nggak bisa ngindar gitu kan karena bolanya dekat. Itu salah satu pertimbangan utama wasit juga untuk tidak memberikan handsball. Berarti kalau 2 gol kemarin Persib kan banyak nih, ramai di sosmed. Oh, ya orang berdebat lah. Menurut Bung Aryo mungkin itu sah atau tidak? Kalau ya pribadi ngelihatnya sah. Kalau yang handsball jelas sah karena yaitu kena kakinya dulu pemain Dewa, baru kena tangan dan play on dulu, baru ada sebuah assist yang akhirnya diselesaikan oleh Ricky Kambuaya gitu. Jadi ada proses dulu gitu kan sebelum atau sesudah handsball itu terjadi, dan handsballnya emang tidak terelakkan gitu kan. Walaupun orang mengatakan itu bukan posisi natural, tapi ketika orang melakukan tackle seperti ini kan tangannya memang agak naik. Kecuali naiknya tuh di atas
di atas bahu. Ini sikunya itu di atas bahu gitu. Terus kenanya di sini. Nah, itu handsball gitu. Biasanya itu handsball karena sudutnya sudah melewati 45 derajat gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan dari wasit gitu. Dekatnya bola, sudutnya seperti apa, apakah tangannya fully extended, tapi ini kan agak sedikit bengkok gitu. Jadi beberapa faktor yang memungkinkan wasit untuk tidak memberikan itu sebuah handsball, itu sebenarnya masuk kriteria semua gitu. Jadi saya pribadi melihat itu bukan handsball. Tapi dengan adanya kontroversi semacam itu nih Bung, itu berpengaruh kepada mental-mental para pemain nggak sih Bung? Biasanya? Harusnya enggak ya. Ya kayaknya isu yang beredar, banyak yang mau ngejegal Persib gitu kan. Maksudnya untuk menjadi tim pertama yang melakukan hat-trick kan, pasti kayaknya banyak yang bakal ganggu ya. Kalau di isu di luar kan seperti itu gitu. Tapi kan ya Bojan Hodak juga bilang, udahlah kita fokus aja di setiap game, mencoba untuk melakukan sesuatu, dan Persib udah bisa dibilang udah teruji lah ya dalam semua bentuk skenario. Ada yang diuntungkan, ada yang nggak diuntungkan, tapi mereka tetap bisa tampil konsisten gitu. Makanya sekarang mereka ada di puncak klasemen dan memang mereka wajar untuk berada di posisi itu ya, karena mentality mereka yang memang kuat gitu kan. Rotasi pemain yang sering diubah sama Bojan Hodak, pemilihan pemain yang kita pikir kok yang main dia sih, tapi ternyata impact-nya ada gitu. Ada Malis tiba-tiba main, tiba-tiba bikin 2 gol. Andrew Jung yang udah lama nggak bikin gol. Ramon Tangke nggak bisa bikin gol, tiba-tiba bikin gol. Itu kan kita juga nggak ngira gitu kan, komposisi berapa sih yang akan dimunculin oleh Bojan Hodak. Dan secara mentality ternyata semuanya siap untuk main. Mungkin karena pelatih lebih tahu mungkin ya bagaimana ketika mereka latihan, meraciknya seperti apa. Nah, hasil seri kemarin Persib itu mungkin artinya kan menjadi tugas berat nih. Yang mungkin tadinya udah di atas angin lah peluangnya untuk bisa hat-trick juara. Setelah hasil seri kemarin nih Persib jadi agak berat, apalagi melihat lawannya ya pekan depan akan menjamu Arema ya meskipun di kandang, tapi kan nggak bisa dianggap remeh juga tuh Arema. Gimana nih Bung mungkin melihat hal itu, peluang Persib kah, apa setuju gak sih kalau makin menipis gitu? Iya, kalau dari jadwal sih sebetulnya 3 tim ini ya termasuk Persija, kalau di atas kertas di sesuai klasmen sebenarnya paling enak Persija dari lawan-lawan yang akan dihadapi gitu. Ya, emang salah satunya ada Persib yang akan mereka hadapi di Jakarta gitu ya. Tapi yang lain-lainnya ada beberapa tim yang ada di zona degradasi gitu. Sebetulnya potensi Persija untuk bisa mengambil poin banyak dalam sisa 6 pertandingan itu paling besar. Sapu bersih lah bisa, ya. Termasuk menang lawan Persib harusnya ya kalau sapu bersih gitu. Tapi gap yang sudah kadung menjauh itu kadang-kadang jadi merepotkan mereka sendiri gitu dan membuat kans itu makin menipis gitu. Bergantung nasibnya sama ya, tim bergantung lain. nasib buat tim lain gitu. Sementara dari Borneo dan juga Persib kalau ngelihat fixture mungkin sedikit lebih enak Borneo juga gitu ya. Walaupun mereka akan ketemu Malut di pertandingan terakhir, tapi kan di kandang gitu ya. Terus ada juga laga lawan, ada satu lagi deh kayaknya yang berat gitu. Tapi selebihnya kayaknya harusnya bisa mereka lewati gitu. Sementara Persib ya cukup berat juga tadi kan. Walaupun 3-nya di kandang ya, 3 away-nya tuh beratnya Bayangkara, Persija, sama satu lagi dia main di Bali ya? Di mana ya? Bali. Yeah. Bali di kandang atau? Iya, pokoknya ada 3 tim away yang lumayan bisa ngerepotin. Dan tim-tim gitu. Lainnya juga ada PSIS kan yang kemarin sempat tiba-tiba melejit kan di papan tengah. Jadi lumayan ya kayaknya Persib. Tapi kemungkinannya kira-kira berapa persen Bung untuk Persib pada akhirnya mengalahkan mereka? Kayaknya kalau dikasih persentase sih, berapa ya? Sejak seri kemarin berubah nih jadi. Iya, kayaknya kemarin udah di atas 50 kan. Kemarin udah di atas 50, sekarang jadi turun lagi, apa naik? 50-50. 50-50, mungkin bisa dibilang 50-50 ya. Karena ya fixture tadi bisa menentukan, laga krusial di Jakarta juga bisa menentukan, kehilangan poin di situ, bisa poin yang bisa disalip sama Borneo. Jadi banyak poin-poin yang bisa menjegal Persib sih sebetulnya. Tapi kan itu semuanya on paper ya. On paper tuh mereka bisa terjegal gitu. Tapi ya tergantung kesiapan, balik lagi mentality dari pasukan Bojan Hodak. Ya, dari 6 pertandingan terakhir ini mungkin jadi kunci yang pertandingan yang harus dimenangkan Persib di lawan apa tuh? Yang pasti sih 3 laga home ya. Kan kalau kita bicara mereka bisa memenangin semua pertandingan itu kan sudah 13 atau 14 ya. 14 laga mereka sudah menyapu semua pertandingan di home. Tinggal 3 laga lagi di home. Karena semuanya lah
disapu, dan potensi mereka untuk bisa memenangi semua laga home masih besar, dan saya pribadi cukup optimistis Persib bisa melalui semua laga home-nya dengan kemenangan. Jadi ya yang pasti itu dulu lah, mendapatkan 3 laga kemenangan, tambahan 9 poin dulu dari situ gitu. Baru ya lihat nih nanti lawan-lawan yang paling berat sih pasti Persija di Jakarta gitu ya. Walaupun mungkin Persijanya sendiri udah terlempar dari percaturan, tapi bisa mempengaruhi siapa yang bakal menjadi juara kan. Persija masih punya misi menjegal Persib juara. Masih bisa ya. Kayaknya 2 itu gak bisa dipisahkan ya. Selalu ada aja. Meskipun udah gak bisa ngejar nih ke juara, dia minimal gak usah juara hat-trick ya. Yang menentukan Persib bisa jadi Persija gitu. Walaupun Persijanya gak ada kans untuk jadi juara ya, tapi menjegal potensi juaranya Persib sangat besar ada di. Tapi jegal-penjegal itu muncul karena memang rival sejak dulu kah, atau mungkin gimana nih? Ya memang. Kayaknya nggak selesai itu masalah ya. Ya mungkin aja kan. Laga itu yang ditunggu Borneo justru ya. Iya, justru lah Borneo. Aduh, kita bisa manfaatin nih laga ini. Mereka imbang aja kan. Sebetulnya Borneo menang jadi poinnya sama. Betul. Gitu. Kalau mereka tertahan gitu kan. Tapi ya nggak mudah sih, pasti balik lagi nggak mudah. Tapi ya Persib melalui beberapa laga away dengan cukup positif, Persebaya bisa, lalu Borneo mereka bisa menang juga, laga-laga yang sulit ya, kecuali di terakhir kalah tandang tuh di Malut, Desember ya, Desember mereka kalah dengan skor 2-0 gitu. Tapi selebihnya ya mereka tetap bisa sih mencuri poin-poin di laga-laga yang sulit gitu. Jadi ya bukan berarti udah pasti kalah nih lawan Persija, tergantung lah form pada saat hari itu seperti apa. Berarti Boboto harus sudah mulai melupakan nih, kan pengennya juara saat di GBK. Ya, karena kemarin imbang nih agak berat juga ya. Kayaknya di GBLA kayaknya kan kemarin juga banyak yang ngomong juga kan, jalanan-jalanan udah dirapiin buat pesta juara, menyambut laga terakhirnya di GBLA. Ini dalam sejarah emang belum ada ya di Liga Indonesia yang berturut-turut hat-trick gitu. Iya, yang dua tuh udah beberapa ya. Persipura udah, Bali United terakhir, dan Persib juga terakhir gitu kan. Udah sempet back to back champions lah ya. Tapi setelah itu sama sekali nggak ada sih yang bisa 3 laga berturut-turut atau 3 musim berturut-turut. Berarti kalau Persib juara di musim ini itu selain cetak sejarah hat-trick, ada juga mungkin dia jadi klub yang paling banyak juara ya. Kayak dia tuh berapa ya sekarang? Saya lupa tepatnya berapa sih. Ya. Kalau di Liga Super. Di Liga Super ya Persipura tuh 4 ya kalau nggak salah. Tapi ya yang pasti sih banyak rekor yang sudah diciptakan Persib, terutama Bojan Hodak itu sendiri ya. Kan kemarin dapat 1 poin, dia akhirnya mendapatkan 200 poin sejak melatih Persib. Itu sama dengan apa yang sudah dicatatkan oleh Indra Thohir. Itu kan pelatih legendaris mereka ya, dan mendapatkan lokal semua timnya. Mendapatkan 200 poin itu dari 113 laga. Sementara Boyan Hodak baru 95 laga nih, udah dapat 200 poin, 59 kali menang, 26 kalau nggak salah imbang, dan hanya 9 kali kalah. Masukin musim ketiganya ini 95 pertandingan loh, itu luar biasa sih. Itu menunjukkan konsistensi dia. Dan kalau kita balik ke awal musim, siapa sih yang jagoin Persib sebetulnya kan di awal musim? Dirombak semua tim juara ya kan. Bedol desanya, tim intinya ke Malut, ada yang ke Dewa juga, Kuipers, banyak pemain-pemain utamanya hengkang gitu kan. Kita sebetulnya udah mencoret mereka dari percaturan gitu kan. Wah, ini musimnya Borneo atau Persija nih. Tapi ternyata Boyan Hodak tuh emang jago banget sih untuk bisa identify pemain mana sih yang cocok buat tim gua gitu. Existing players-nya siapa yang bisa tetap gua pakai. Sebenarnya kualitasnya tetap ada kan, walaupun banyak yang pindah, tapi kan di tim itu juga masih banyak pemain yang punya kualitas. Lalu dampak dari suntikan terakhir dalam wujud Tom Haye dan Reinders ternyata impact-nya besar gitu kan. Kemarin Reinders assist buat gol penyama skor, Haye bisa mencetak gol penaltinya. Jadi ya lagi-lagi itu balik ke pengaruh Hodak. Kurzawa sama siapa? Kastel ada gak efeknya? Belum sih. Kastel belum nunjukin. Ya di depan kan emang itu yang menjadi masalah Persib, harus diakuin ya. Kalau kita ngelihat
daftar top scorer, daftar assist, daftar golden assist, nggak ada itu pemain Persib di situ gitu. Paling tinggi Jung dengan 9 atau 11 gol ya. Itu kan sementara baru Berginho sama William Barros ya, dua pemain itu juga 8 gol. Tapi kalau lihat yang lain kan isinya Borneo, bahkan PSIM ada di situ, Persija, tim-tim lain selalu ada di atas. Tapi Persib ya kolektivitas itu ternyata yang membuat mereka cukup menang 1-0, cukup tidak terpaku pada satu orang yang bikin gol. Awalnya kan kita ini kurangnya di lini depan nih, Persib ya, belakang udah bagus, sehingga berapa kali coba dirombak komposisinya, terakhir nyoba masukin Kastel, ternyata impact-nya belum ada. Kurzawa kita sempat bicarakan di awal ya di sini, looking forward nih mau melihat dia kayak gimana, tapi belum ada sesuai ekspektasi. Itu belum atau memang tidak sesuai? Iya, betul. Belum, tapi kan dia dikasih kesempatan juga untuk main, dan dalam beberapa games dia bermain emang tidak sesuai ekspektasi sih, masih belum bisa melewati pemain-pemain yang ada di situ gitu. Kasusnya Shane juga mungkin terlepas dari cedera kan juga seperti itu gitu kan, ternyata belum bisa nih untuk melewatin Donitri. Jadi Persib pun Kurzawa mengalami hal yang sama gitu. Karena membawa nama besar pemain Eropa kan, PSG ya, ekspektasinya udah pasti tinggi banget itu. Iya. Itu faktornya apa ya Bung kalau gitu ya Bung? Kalau dia kan emang baru cedera, jadi belum bisa balik ke kondisi fit terbaiknya dia gitu. Tapi ya emang dari sisi pace ternyata dia nggak bisa keep up juga. Walaupun kan yang kita pikir dia akan melesat di posisi itu. Dari wings dia punya speed yang bagus, punya crossing yang bagus juga, tapi semua elemen yang kita harapkan keluar dari dia tuh sama sekali nggak muncul gitu kan. Speednya pun kalah, positioning ya beberapa kali ada menunjukkan sparks lah, tapi misalnya dia main 15 menit, ya mungkin 2 menit doang bagus gitu kan. Jadi ya nggak imbang sih sama ekspektasi yang diharapkan publik. Bagi Borneo sendiri mungkin kalau melihat perkembangan kan Borneo juga sempat ada masa-masa kurang baiknya lah, dan sekarang mungkin di akhir-akhir mereka udah mulai stabil lagi ya. Faktornya apa? Peralta sih faktor utama, pelatih juga Lafundes kan pernah saya puji di sini juga ya. Ini pelatih yang selalu bisa menyiapkan timnya, analisa terhadap setiap lawan yang akan dihadapi. Jadi dia tuh ngelotok banget tentang analisis lawan, calon lawannya gitu. Jadi apa yang harus dilakukan timnya selalu benar karena dia sudah bisa menganalisis calon lawannya dulu. Itu selalu menjadi pujian terhadap Lafundes. Lalu Peralta, ini pemain top scorernya, top assistnya, kombinasi gol dan assist. Buenvia, Obi, itu kan pemain-pemain yang dulu di lini belakang juga, Komang Teguh juga main bagus. Jadi secara kolektif ini tim oke. Secara ofensif apalagi, serem banget sih ini tim. Waktu itu yang ngalahin Persebaya 5-0 atau 5-1 tuh ya. Itu ngelihat mereka ngeri banget sih. Sebelum mereka ketemu Persib ya, waktu akhirnya mereka kalah sama Persib, tapi secara overall ini tim emang kuat dari sisi defense-nya bagus, transisi dari defense ke offense-nya bagus, dan eksekusi para pemain depannya juga oke. Ditambah pelatih yang emang sudah tahu gini apa yang akan dihadapi. Pernah megang Madura, sempat megang Persita, dan akhirnya di Borneo ya dia menemukan destinasi yang pas sih dengan materi pemain yang ada. Tapi kalau di antara untuk Persib nih Bung, di antara Borneo sama Persija, lawan yang mungkin lebih berat untuk Persib? Masih Borneo sih. Masih Borneo. Kalau kita bicara poin ya, tapi ya itu laga lawan Persija di Jakarta itu bisa jadi laga benar-benar penentu gelar ini akan kemana gitu ya. Persija mau mati-matian untuk jangan sampai Persib juara, tapi Persib juga mungkin cukup ngamanin posisi, tergantung lah seperti apa Bojan Hodak akan menyikapi laga itu sih. Ini dalam kondisi sekarang poin tipis, terus tinggal 6 laga terakhir dari masing-masing tim ya, khususnya Persib sama Borneo yang bersaing ketat. Artinya yang paling menentukan apa nih Bung? Mental atau konsistensi sih Bung? Mentality ya jelas. Kalau Persib sudah teruji, dia punya mental untuk back to back, walaupun komposisinya beda jauh ya. Tim juara pertama, tim juara kedua, itu juga udah beda. Apalagi musim ini udah beda banget gitu. Tapi ternyata semuanya punya mentality yang bagus, ya pastinya berkat
Bojan Hodaknya yang bisa menyuntikkan itu gitu kan. Ya kita kan nggak berpikir ketika Burginyos, William Barros, pokoknya pemain-pemain baru yang baru datang di musim ini, kok bisa langsung nyetel sih dengan gaya main Persib gitu ya. Terus bisa langsung kayak menyatu gitu untuk bermain, defense-nya bagus, offense transisinya juga bagus. Kok bisa secepat itu gitu untuk bisa nyetel gitu. Ya pasti adaptasi, selain mereka punya mental yang bagus, mereka punya yang ngasuhnya itu, yang tahu gimana cara megang pemain-pemain ini. Kalau klub itu bisa menentukan ini ya, mental juga ya. Artinya gini, kayak di Eropa lah, ketika klub-klubnya udah klub-klub juara gitu, pemain mau diacak-acak gimana, mau masuk baru, kayaknya dia udah jadi tertular mental juaranya. Dia kayak punya DNA-nya gitu ya, klub-klub itu. Ya mungkin bisa jadi klub yang sehat juga gitu kan, dari sisi semua lah. Dari sisi finansial, dari sisi industri, dari sisi kedekatan dengan fansnya, lalu gimana manajemen men-treat pemain dan juga keluarga pemain, pokoknya semuanya betul-betul diperhatikan. Itu kan juga ngaruh pada lu bakal main seperti apa gitu kan, kenyamanan seperti apa yang lo dapatkan di klub, ya kayaknya itu bisa ditawarkan. Saat ini ya kita lihat itu ada di Persib dan juga di Borneo sejauh ini ya, bisa melihat itu. Kalau dari mental mungkin Persib bisa dibilang lebih unggul ya Bung dibandingkan Borneo. Tapi kan kalau dari jadwal yang akan kita lalui ke depan di Liga Indonesia ini, untuk Borneo mungkin lebih ringan dan Persib sebaliknya justru. Itu bakalan berpengaruh gak Bung kira-kira? Itu kan cukup sulit juga ya. Iya, ya sulit juga ya untuk nebak beberapa laga yang on paper harusnya begini, tapi ternyata enggak juga. Ya kan ada juga kan laga-laga yang nggak sesuai skenario gitu. Tapi untuk run in menuju finish 6 pertandingan semua, kayaknya semua fokus dan semua udah kebukti bisa mempertahankan fokus itu. Borneo seperti itu, Persib pun seperti itu gitu. Ya, contoh laga tadi Dewa kita bilang tim yang ketinggalan 2-0 kalau nggak punya mental nggak mungkin bisa nyamain gitu kan. Walaupun Dewanya kehilangan 1 pemain ya dari menit ke 63 gitu. Tapi kan untuk manfaatin itu menjadi sebuah peluang untuk bisa cetak gol, itu kan butuh mentality yang khusus juga. Dan itu ternyata dimiliki oleh Persib. Jadi dua tim punya kans yang sama. Borneo waktu menang di regular season kan mereka pas di championship-nya kalah tuh. Tapi kan untuk liga tampil konsisten sepanjang musim, Borneo sudah pernah melakukan itu. Sudah pernah menjadi juaranya lah ya, dalam tanda kutip bersama Lili Pali pada saat itu gitu kan. Artinya mentality untuk tampil di liga, Borneo juga udah punya itu gitu. Tinggal ya gimana lo bisa manfaatin itu semua ya, semua laga-laga itu. Yang balik lagi, laga paling krusial ya Persib lawan Borneo. Dalam di Jakarta itu. Dalam posisi seperti ini di klasmen yang tipis ini mungkin yang tertekan sekarang Persib atau Borneo atau gimana? Iya, Persib sekarang akhirnya jadi nggak senyaman itu lagi gitu kan. Awalnya kan orang udah berpikir oke lah, hat-trick aman, fansnya juga cukup meyakini itu bakal aman. Banyak pengamat juga bilang, udahlah ini tahunnya Persib gitu. Tapi ternyata masih ada obstacle-obstacle yang harus dilalui gitu. Termasuk kemarin lawan Dewa, besok ya lawan Persija, terus ada Bayangkara, laga-laga away, itu kan laga-laga yang krusial juga gitu loh untuk dilalui gitu. Tapi balik lagi, gue tetap meyakini Bojan Hodak tuh selalu punya jawaban ya atas problema yang akan dihadapi, tapi dia selalu bisa cari solusinya dan selalu bisa membuat timnya mendapatkan hasil positif. Menurut Bung Aryo, untuk musim ini apakah gelar juara akan ditentukan sampai akhir pertandingan? Kayaknya sampai akhir sih. Sampai akhir sampai akhir. Karena begitu ngelihat jadwal, kayaknya potensi-potensi ada yang terjegal, ada yang enggak, itu masih potensi-potensi itu ada gitu. Jadi jarak tidak sampai 3 poin ini akan terus berlangsung sampai pekan terakhir gitu. Misalnya mereka kalah lawan Persija, kan mungkin Borneo-nya kan unggul 1 poin doang gitu kan. Di pekan terakhir mereka menjamu Malut. Siapa tahu Malut ngotot juga, ya kan bisa terjadi ini ya, kejar-kejaran di pekan terakhir. Bahkan nggak menutup kemungkinan Persija tiba-tiba naik lagi. Tiba-tiba gitu kan, tiga kali kalah gitu Persib. Borneo 2 kali kalah gitu kan, ya bisa jadi kan seperti itu. Jadi walaupun mungkin peluangnya nggak sebesar itu untuk merealisasi itu, tapi secara matematis kan tetap
tiga tim ini yang punya potensi untuk menjadi juara. Tapi kalau kita breakdown, ya mungkin Persib 40, Borneo 40, Persida cuma 20 kali. Oh, Persija 20 justru. Kalau kita persentase ya, kalau tadi misalnya cuma berdua ya tetap 50-50. Kalau ada Persijanya ya mungkin Persija cuma kebagian. Nah, untuk pekan depan kan nanti pertandingan yang akan datang, Persib akan menjamu Arema dan Borneo akan dijamu Semen Padang. Nah, mungkin prediksinya gimana, Bang? Apakah akan ada pergeseran posisi nih, Bang? Arema, tapi kan di kandang sih. Kalau Persib di kandang, gue tetap yakin sih Persib masih bisa mengatasi itu ya. Walaupun Arema juga kadang-kadang bisa mengejutkan juga, tapi tetap kalau bicara home, Persib masih unggul di situ. Semen Padang sempat berharap banyak ketika ada pergantian pelatih, Imran pegang, terus kan beberapa hasil positif juga ya mereka dapatkan gitu, sempat menjauh dari degradasi, tapi sekarang balik lagi ke bawah, ya masih naik turun banget kinerjanya melawan pasukan Borneo, walaupun main di home, kayaknya Borneo masih bisa sih mencuri. Kemarin Borneo di PSM juga menang kan? Menang juga ya kan. Maksudnya di laga-laga sulit pun mereka tetap bisa tampil bagus dan memastikan kemenangan gitu. Lawan Semen Padang sih kalau nggak ada yang aneh-aneh ya, harusnya harusnya bisa menang. Artinya klasmen masih akan tetap masih di Persib, next week kayaknya masih sama. Persib menang, Borneo-nya juga menang sih kayaknya. Di lawan Persija itu yang iya, itu dia tuh. Kita tunggu-tunggu mungkin itu ya. Dia. Kalau kita bahas Persija, tebak skor deh, Bung, berapa? Kayaknya sudah kalau kita bahas ini ya. Berat Itu juga kan di Jakarta juga mainnya. Jakarta ya. Mungkin Persija punya banyak misi ya ketika itu balas dendam kalah di kandang, menjegal untuk tidak hat-trick. Pokoknya gue nggak juara nggak apa-apa, yang penting Persib nggak juara bisa aja kan tampil mati-matian gitu kan. Terus ya tapi kalau Persib dalam kondisi yang seperti itu, mereka tetap bisa pulang dengan cuma menang 1-0 gitu, bisa juga loh Persib itu kan kayak gitu kan. Defense-nya bagus, nggak bisa ketembus, itu kan yang jadi kekuatan Persib salah satunya Ya, justru. Berarti kunci Persib sampai bisa melangkah sejauh ini adalah di bagian pertahanan. Iya, defense, ya Menteri Kardi, Barba, itu kan pemain-pemain bagus, lini tengahnya juga menjembataninya juga enak gitu dengan lini belakang, mau sayapnya bergantian, Kakang, kadang-kadang Reinders bisa main di posisi itu, muter-muter komposisinya, Putros juga bisa main, jadi banyak yang dipilih dari lini belakang, tapi kestabilannya itu nggak hilang gitu kan, itu yang menjadi kekuatan utama Persib. Startnya dari defense-nya kuat, tinggal transisi kan mereka cukup bagus ya dengan pemain-pemain yang banyak pemain cepatnya juga, itu yang justru bisa jadi kekuatan Persib juga ketika bertandang ke Jakarta gitu. Mereka defense rapat, Persija mungkin akan megang kendali gitu ya. Untuk nyerang, tapi ada sebuah counter gitu. Persib menang, pulang dengan 1-0, mungkin juga kejadian seperti itu. Seperti yang terjadi di Borneo kan, juga seperti itu kan. Borneo megang kendali, Persib ya walaupun akhir-akhir Persib hampir nyetak lebih dari 1 gol ya. Yang Beckham one-on-one, ada beberapa kesempatan lah Persib untuk bisa menang lebih dari 1 gol. Tapi startnya dengan defense yang rapat dulu. Yang jelas dalam laga-laga besar gitu jangan ada kesalahan sekali. Iya, jangan ada blunder. Itu kan laga-laga sengit tuh kan ditentukan oleh detail kecil ya. Barcelona kemarin tersingkir ya, detail-detail kecil gitu kan. Hal-hal yang Madrid lo hal seperti itu. Kamavinga itu kan, kartu merah itu kan konyol gitu ya. Ya jangan sampai seperti itu. Ya kemarin Alex kan juga kartu kuning kedua kan, sehingga menjadi kartu merah dan akhirnya Persib bisa menyamakan skor. Walaupun banyak yang bilang juga nih kartu kuningnya apa sih? Apa dia verbal, apa dia ngomong apa dengan wasit sehingga mendapatkan kartu kuning kan tidak jelas seperti apa. Tapi kan berarti sebuah kekonyolan juga. Nah itu kan pastinya harus apalagi Persija kan kita tahu berapa kartu merah kan. Koleksi kartu merah mereka kan cukup banyak gitu kan, yang kalau di Inggris ada Chelsea yang kayak gitu, koleksi kartu di sini Persija gitu, yang sayang banget Jordi Amat juga berapa kali, Maxwell, itu pemain yang paling banyak mendapatkan kartu merah dan kuning gitu kan, ya itu balik lagi detail-detail menentukan laga yang sengit seperti apa, laga-laga yang berpotensi lo kesenggol dikit jatuh, itu kan memainkan emosi yang kayak gitu-gitu tuh, siapa yang bisa
menjaga emosi mereka ya, itu yang bakal keluar sebagai pemenang sih. Kalau Bang Gilang gimana, kan dia kan itu Persib parah kan. Kira-kira skor berapa nih besok di GBK? Imbang. Kayaknya nggak mungkin skor gede sih. Terlalu hati-hati kedua tim sih. Bisa imbang, iya, bisa malah bisa 0-0 doang, bisa 1-0 tiba-tiba Persib menang, Persija juga bisa menang 1-0 doang. Kayaknya nggak skor gede. Pressernya itu loh. Iya. Pressernya nih karena Persib juga ngejar juara. Wah. Kayaknya nggak ada yang berani main terbuka banget juga. Hati-hati pasti pendekatannya masih. Mungkin akan membosankan. Kadang-kadang kalau udah terlalu ditunggu, kadang-kadang begitu. Gitu. Apalagi laganya penting lagi. Iya. Kan. Mainnya ya nggak ada yang berani manuver. Tapi seandainya misalkan besok di GBK Persija menang banyak di atas Persib, jangan marah gitu dong mukanya. Misalkan udah menang jauh nih poinnya, itu bakalan mengganggu puncak klasemen gak sih? Dan butuh berapa poin misalnya? Ya kalau tergantung nih, sebelum menuju laga itu mendapatkan berapa poin dulu nih Persibnya dan Borneo-nya juga gitu ya. Misalnya menang-menang terus, pas ketemu Persija kejegal, Borneo pun seperti itu menang-menang, terus di laga yang Persib kalah Borneo menang, artinya kan Borneo unggul 1 poin ya. Unggul 1 poin karena kan tertinggal 2 poin. Mereka juga unggul cuma 1 poin. Dan itu kan masih belum aman juga loh sampai akhir musim. Makanya mungkin ada faktor penentunya juga untuk titel juara hasil akhir laga di GBK. Tapi tetap akan ditentukan sampai akhir kompetisi. Sama Liga Inggris. Betul. Kayaknya bakal begitu juga tuh sampai akhir kompetisi sih. Nah, ini seru nih. Karena kita bakal ngobrol Liga Inggris. Iya. Kalau tadi Liga Indonesia sampai akhir musim ini udah bocoran duluan. Bung Aryo, Liga Inggris akan sampai akhir musim lagi prediksinya mungkin.